Pada malam hari ini saya diskusi ringan saja ya, tidak terlalu berat-berat dari Pak Yusuf. Kita akan bicara tentang surga. Nah, tentunya nanti kita akan paparkan satu sama lain, baik itu dari kita orang Kristen maupun juga dari saudara kita atau Pak Yusuf. Nah, kita akan melihat di sini nanti apakah yang sesungguhnya yang masuk surga itu orang Kristen atau orang Islam? Nah, itu adalah pertanyaan besar bagi saya dan bagi kita semua. Dan bagaimana cara memperoleh surga itu sendiri? Nah, itu adalah kita bisa jabarkan lebih jauh, lebih dalam, dan pakai data di sana. Jadi, surga itu adalah jantung, salah satu poin penting dan fundamental dari iman saya atau iman kita sebagai orang Kristen. Dan saya yakin juga sebaliknya, bahwa keselamatan atau surga itu jantung iman Kristen, jantung iman dari saudara kita orang Islam. Nah, ini adalah suatu pembahasan sepertinya yang sangat luas dan panjang, dan ini memakan waktu yang sangat banyak sekali, dan kita akan diskusi beberapa menit ke depan. Saya berharap bahwa saudara juga boleh mengikuti secara bersama-sama satu diskusi yang ringan pada malam hari ini. Nah, teman-teman semua, bicara tentang surga bagi orang Kristen, itu adalah suatu yang dinanti-nantikan. Itu suatu yang dinanti-nantikan baik saya dan kita semua. Karena saya dan semua siapapun pasti akan mati. Pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang akan selamanya. Jadi kita di dunia ini sementara saja, maka mestinya kita harus belajar sungguh-sungguh tentang hal ini. Dan oleh karenanya, mari kita belajar bersama-sama siapa yang pantas, siapa yang sesungguhnya bisa masuk ke surga itu, dengan cara apa. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menarik. Itu sesuatu hal yang menarik. Banyak orang berspekulasi di luar sana, orang masuk surga itu caranya ini, caranya itu, tetapi kita belum tentu yakin dengan cara-cara hal yang demikian. Tentu dari konsep iman Kristen itu berbeda sendiri. Cara yang harus dilakukan supaya saya dan kita semua bisa sampai kepada Allah. Dan kita hidup di surganya, miliknya Tuhan itu sendiri. Nah, jadi ini menarik. Ini adalah suatu poin yang penting sekali bagi saya dan bagi kita semua. Nah, Pak Ustadz tadi sudah itu menjelaskan ya tentang imannya secara pembukaan, dan saudara juga boleh menyimaknya nanti. Oke, yang menjadi dasar saya pada malam hari ini, saya angkat satu ayat nanti, firman Tuhan yang menjadi dasarnya adalah itu dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Nanti akan saya bacakan di sesi yang kedua setelah nanti Pak Yusuf di sesi habis ini, sekitar berapa menit ke depan. Tetapi saya yakin bahwa ada banyak orang di luar sana, baik itu saudara saya orang Kristen, yang juga tidak bisa memahami secara sepenuhnya apa itu surga. Apakah sudah yakin apa belum? Dan belum tahu bagaimana caranya. Dan saya juga yakin saudara saya orang Islam mengalami hal yang sama. Tidak yakin untuk memperoleh surga itu sendiri. Jadi itu yang boleh saya sampaikan dalam pembukaan ini. Saya berharap bahwa saudara juga boleh memberikan perhatian. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, itulah opening dari abangnya ya. Tepuk tangan.
Ya, kita akan mulai bertanya-tanya aja ya teman-teman di sesi kedua ini sama abangnya. Oke, terima dulu bang. Oke. Oke, kawan-kawan semuanya. Orang yang beriman dan beramal soleh di dalam Al-Quran kita itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya jelaskan di opening saya tadi. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin surga untuk umatnya, sebagaimana yang tertulis di dalam sebuah hadis. Kita buka dulu hadisnya ya teman-teman, biar kita mempunyai data gitu ya. Di sini dikatakan apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ti faqad aba. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi sesuai dengan hadis itu ya bang ya, umat Islam itu dijamin surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang beriman dan yang taat kepada Allah serta Rasulnya. Pertanyaan ini ya saya akan ajukan kepada Anda. Ketika tokoh Islam menjamin keselamatan bagi orang Islam, menjamin surga bagi umat Islam, saya mau bertanya, di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen? Secara tekstual, sebagaimana saya menjabarkan kepada Anda sebuah hadis tekstualnya hadisnya seperti apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga, kata Nabi kami. Nah, saya bertanya kepada Anda satu hal dulu. Di mana Yesus berkata bahwa Yesus menjamin surga untuk Kristen? Ya, sekali lagi, untuk Kristen. Bukan untuk orang yang percaya, tapi untuk Kristen. Perlu dicatat ulang tuh ya, untuk Kristen. Karena setahu saya ya bang ya, sebelum kita membahas masalah isi surganya, kita cari dulu apakah kau pasti masuk surga atau kau belum tentu masuk surga. Kan kayak gitu jadinya. Nah, apakah saya menjabarkan surga ini saya pernah ke surga? Ataukah saya panitia surga? Atau saya pemilik surga? Enggak bang, ya jawabannya enggak. Saya mendapat informasi dari Al-Quran saya maupun di dalam hadis saya. Jadi saya bukan panitia surga, bukan pemilik surga ya, tapi saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis saya. Nah, sebelum kita menjabarkan isi surganya ya, maka dari itu kita tanya dulu, adakah jaminan untuk Kristen bahwa umat Kristen dijamin oleh Yesus Kristus akan masuk ke dalam sorga? Ingat ya, setahu saya bang ya, di dalam Matius 7 nomor 21, apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya pada dasarnya kan kehendak Bapa di sorga itu kan tidak ada menyuruh untuk menyembah dan menuhankan Yesus toh. Artinya selama ini Kristen tidak mengikuti apa kehendak Bapa yang di sorga. Sedangkan orang yang masuk sorga menurut Yesus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah maka dari itu, jika iman Kristen ini tokoh utamanya adalah Yesus, maka saya minta sesuai dengan apple to apple hadis saya tadi, Nabi Muhammad menjamin umat Islam masuk surga. Sekarang saya minta datanya, di mana Yesus berkata, aku menjamin Kristen masuk surga.
jadi seperti itu pertanyaan saya, Bang. Silahkan Anda jelaskan 5 menit ya, dijawab, dan silahkan Anda bertanya juga tentang agama Islam, Anda selipkan di waktu Anda. Oke. Oke, sudah dimulai. Belum muncul, Bang. Waktunya, tunggu ya. Tombolnya belum muncul nih. Nah, nih. Silakan. Baik, teman-teman, sungguh penjelasan yang luar biasa dari Pak Ustadz atau Pak Yusuf yang menjelaskan mereka begitu yakin katanya ya. Mereka begitu yakin katanya dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad yang mereka imani dan percayai. Bagi saya itu tidak masalah. Itu adalah kepercayaan mereka kepada Nabi Muhammad yang mereka junjung tinggi. Itu bagus. Dan itu adalah modal mereka untuk beriman, untuk beribadah, dan untuk sungguh-sungguh berbuat baik tentunya. Nah, saya bantah dulu tadi pernyataan yang dikatakan oleh Pak Yusuf mengenai yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sudah menjanjikan kepastian mereka masuk surga. Nah, saya akan bantah itu dengan memakai data. Tentunya saya tidak mau berbicara omon-omon, ya. Saya tidak suka hal demikian. Nah, ada beberapa hadis yang akan saya tunjukkan, tentunya dari buku, teman-teman. Caranya pun saya agak sulit. Maklum ya, saya baru belajar, baru tadi malam dan malam ini saya live, jadi mohon dimaklumi. Nah, itu saya menyangkal dengan beberapa hadis yang ada. Nanti Pak Yusuf boleh memperhatikan ya dan memberikan tanggapan apa yang saya sampaikan. Cara membalikkan kamera seperti apa ya? Di mana dia? Sebentar, teman-teman. Kameranya di mana ya? Wah, agak sulit ya. Saya ini. Gaptek juga saya, teman-teman. Di sebelah kanan bawah itu kan ada titik 3 tuh. Titik 3. Tiga di bawah Titik ya. 3. Sebelah kanan bawah. Nah, Oke. pencet itu ada putar kamera. Putar kamera. Oh ya, oke. Ada nggak? Baik. Nah, saya mau bantah dulu pernyataan Pak Ustadz tadi yang menyatakan bahwa yakin masuk surga dengan mempertanyakan ayat-ayat berikut ini. Tentunya saya banyak sekali data di sini dan saya hanya menanyakan beberapa saja. Ada dari mana ini ya? Saya mulai deh dari apa ini bacanya ya. Kalau singkatan daripada QS ini apa itu ya? Saya kurang tahu juga bacanya deh. Mohon maaf ya. Dari ini yang ke-20 dari halaman yang 127 yang mengatakan di sana itu terjemahannya saya akan baca. Dan sesungguhnya azab atau siksaan akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Tetapi menarik di ayat-ayat berikutnya itu mengatakan bahwa itu di ini sama dengan ini juga ayatnya. Nah, coba dilihat ya Pak Ustadz. Yang mengatakan bahwa bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu satu ayat itu dulu deh untuk membantah apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi. Tentu banyak ayat lagi yang berlimpah ruah di sini.
yang menunjukkan bahwa di situ siapa orang yang tidak berbuat dosa. Semuanya orang berbuat dosa dan tidak ada yang yakin yang bisa masuk surga. Kalau saya merujuk dari teks itu. Nah itu. Nah, saya mau baca teks secara singkat saja karena Pak Yusuf tadi menanyakan apa dasarnya orang Kristen masuk surga. Saya mulai saja dari ada 2 ayat. Yang pertama itu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jelas kata ini bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Yesus adalah jalan supaya orang bisa sampai ke surga. Tidak ada yang lain. Mungkin sampai di sini dulu. Ternyata waktunya Ya, sudah. dioptimalkan waktunya, Bang. Oke, ya. Oke, saya akan tanggapi dulu bantahan dia ya, teman-teman. Semangat ya. Mungkin beliau agak gaptek karena baru pertama kali nge-TikTok gitu ya, teman-teman. Jadi agak gaptek gitu ya. Oke. Terima dulu, Bang. Ya. Saya akan bantah dulu apa yang dikatakan abang yang memakai Al-Quran saya. Nah, sebaiknya kalau Anda tidak mengerti itu apa, bagaimana maksudnya. QS itu adalah Quran surah. Ya, QS Quran surah. Nama surahnya Toha. 127 itu bukan halaman, tapi ayat. Quran surah Toha ayat 127, Bang. Ya, bukan halaman 127, bukan. Ya. Jadi begini, Bang, ya saya bantah dulu kepada abang ya. Siapa yang masuk neraka dan berdosa itu, Bang? Nih di Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Jadi orang yang berdosa itu ya, Bang ya, orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Allah itu Tritunggal. Allah itu Trinitas. Jadi itulah orang berdosa ya, yang akan masuk neraka gitu. Yang akan masuk neraka kekal selama-lamanya sebagaimana saya sampaikan kepada Anda tadi. Nih ya, siapa penghuninya? Penghuni neraka. Nih ya, teman-teman, saya bukakan dulu ya buat abangnya. Nih, Bang. Bang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, siapa yang masuk neraka? Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengatakan Allah 3 dalam 1 dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi yang abang tunjukkan itu adalah ayat orang yang berdosa yang mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 1, Bang. Ya, itu adalah orang-orang berdosa yang tidak menerima ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah ya, dan mengatakan Allah mempunyai anak, Allah 3 dalam 1. Nah, jadi itulah orang-orang yang berdosa yang akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya ya. Saya bantah tuh. Terus Bang, begini Bang ya, tadi abang tidak menjawab pertanyaan saya ya. Tidak menjawab 5 menit loh, padahal waktunya panjang. 5 menit tidak Anda jawab. Saya meminta di mana dalilnya, di mana ayatnya bahwa Yesus menjamin Kristen masuk surga. Di mana ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Ingat, ini yang saya cari adalah khusus Kristen ya. Di mana ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Kalau saya kan tadi sudah menunjukkan ayat dalil bahwa Nabi Muhammad menjamin umat Islam masuk surga. Nah, sekarang saya minta hal yang terbalik. Di mana? Di tokoh utama Kristen, yaitu Yesus Kristus yang katanya datang untuk menyelamatkan. Di mana jaminan Yesus untuk umat Kristen bahwa Yesus berkata, "Aku menjamin umat Kristen masuk surga"?
Coba tolong Anda carikan itu ya, dan saya harap Anda tidak buang-buang waktu dalam 5 menit itu, bisa menjabarkan, bisa menyampaikan dalilnya, datanya di kitab Anda gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bang. Lagi pula kalau Anda membawa hadis agak lebih repot ya. Kenapa? Pertama, Anda nggak paham apa itu sanad hadis, apa itu rawi hadis, apa itu matan hadis, apa itu juga asbabul wurud. Apalagi kan ke Al-Quran sudah kagak bisa baca, terus hanya bisa terjemahannya, teks aslinya tidak bisa, 16 dari ilmu Al-Quran tidak dikuasai. Ya, mau kayak gimana ya teman-teman? Jadi saya hanya menjelaskan secara ringkas saja dan mengkonter balik ya teman-teman semuanya apa yang disampaikan abangnya, bahwa orang berdosa, ya betul, orang yang berdosa yang dimaksud adalah orang-orang kufur dan orang-orang musyrik yang mengatakan Allah 3 dalam 1, maka dia akan disiksa karena dosanya dalam neraka jahanam ya selama-lamanya. Seperti itu Bang. Oke, giliran abangnya. Belum muncul ya. Belum muncul ya. Saya pencetin kalau udah muncul. Oke, silakan. Oke, teman-teman, sungguh luar biasa penjelasan dari Pak Ustadz yang bagi saya menggantung. Karena mengapa? Pertama-tama dia membacakan tadi ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang berdosa itu, orang yang akan masuk neraka itu, ditunjukkan kepada orang-orang Kristen. 3 dalam 1, seperti yang disebutkan tadi itu tentang Allah Tritunggal tentunya, dan kita tidak sedang berbicara tentang itu. Nah, jadi mereka atau Pak Ustaz mengatakan bahwa orang-orang berdosa yang dimaksud dari teks Al-Quran yang sudah dibacakan adalah orang-orang Kristen, atau disebutkan juga adalah orang-orang kafir. Kalau saya boleh bertanya kembali, apakah adil demikian sehingga hanya yang tertunjuk kepada orang Kristen atau yang disebutkan di situ? Bagaimana dengan orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu? Bagaimana dengan mereka? Atau menganggap seluruhnya orang Islam tidak ada yang berdosa, sehingga teks itu hanya menunjukkan kepada orang Kristen? Apakah adil demikian? Al-Quran berbicara demikian kepada banyak orang, bahwa isi neraka hanya ditunjukkan kepada orang Kristen. Bagaimana dengan orang-orang di luar Kristen? Atau bagaimana dengan saudara kita orang Islam sendiri yang juga masih hidup dalam dosa? Bagi saya ini sih teks tidak adil. Bagi saya tidak adil berbicara hal yang demikian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kembali saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya di dalam sahih dalam hadis sahih Bukhari, saya akan bacakan satu bagian saja, bahwa ternyata di situ dikatakan Nabi Muhammad bahwa dia tidak mampu menolong anaknya sendiri untuk masuk surga. Nanti boleh dijawab oleh Pak Yusuf ya. Saya akan tunjukkan datanya sebentar. Oke, di sini adalah hadis Sahih Bukhari 3, itu halamannya 1261, yang berbunyi demikian. Ya Fatimah binti Muhammadin Salainin. Saya bacakan artinya saja di sini, karena memang saya tidak mahir dalam bahasa Arab. Di situ dikatakan bahwa, dan hai Fatimah putri Muhammad,
Mintalah kepadaku harta, dan saya tidak dapat menolongmu dari siksaan Tuhan kelak. Nah, dari teks itu berbicara bahwa, itu satu teks itu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad sendiri dalam teks ini, dia tidak mampu untuk menolong anaknya sendiri, untuk menikmati surga itu sendiri. Bagaimana Anda berani berkata bahwa tertunjuk kepada orang Kristen, Allah yang mempercayai Allah Tritunggal yang akan masuk surga, yang akan masuk neraka? Bagaimana Anda berani mengatakan demikian? Nah, ini adalah suatu kekacauan dan kekeliruan yang luar biasa. Nah, itu adalah yang ini, saya lebih singkat, memang waktunya terlalu pendek ya bagi saya. Nah, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, itu menunjukkan pribadi. Itu karena Yesus adalah bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang, tidak dikhususkan untuk orang Kristen. Maka kata Yesus di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai kepada surga tempatnya Allah, kalau tidak melalui Yesus. Jadi satu-satunya masuk orang surga harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, dan tentunya bertobat di dalam itu. Nah, ini jelas. Nah, itu yang akan boleh saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Oke. Sebentar ya teman-teman, tunggu waktu saya. Oke Bang, Anda mengatakan bahwa Yesus itu untuk semua orang. Saya tidak cari untuk semua orang. Yang saya cari itu dari tadi ya Bang ya, di mana Yesus menjamin khususnya Kristen masuk surga. Kalau Yohanes nomor 14 pasal 14 nomor 6, saya tahu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tahu itu. Di situ tidak ada bersinggungan langsung dengan Kristen, nggak ada. Ya, yang saya cari itu seperti Nabi Muhammad tadi menjamin umat Islam masuk surga. Adakah Yesus berkata, aku menjamin Kristen masuk surga? Itu yang saya tanyakan. Ya, gimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus? Mari kita buka. Ya, kayak gini. Ya, nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Jadi kalau Anda ingin hidup yang kekal, ya Bang ya, ingin hidup yang kekal, maka akui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Nggak ada kayak gitu. Akui Yesus itu sebagai utusan Tuhan sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus. Aku ini utusan, aku ini hamba Tuhan, kata Yesus. Aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, ikuti, percaya kepada Yesus bahwa dia itu bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan Tuhan. Berkaitan pertanyaan Anda, bagaimana orang-orang di luar agama Islam seperti Hindu, Buddha? Bang, sekarang Islam ini sudah terdengar seluruh bumi ya Bang ya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sejak dulu mengutus rasul-rasulnya sampai rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disalahkan Allah ketika memasukkan Anda ke neraka ya. Ketika Allah memasukkan Anda ke neraka, lalu Anda protes. Gak bisa. Pasti Allah tanya, apakah sudah datang berita keselamatan kepada kamu? Yaitu agama Islam. Abang sekarang sudah mendengar agama Islam. Ya.
Jadi seperti itu, siapapun di luar agama Islam, ya maka semua nasibnya sudah saya jelaskan dalam Al-Quran saya seperti apa nasibnya, baik itu Hindu, Buddha dan yang lainnya. Kan di situ ada dua, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan orang-orang musyrik gitu. Musyrik itu global, yang bertuhankan selain Allah gitu. Ya. Jadi Bang, kalau mau hidup yang kekal, ya sekali lagi akui Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang Anda katakan, Nabi Muhammad tidak dapat menolong. Jawabannya betul. Kalau anaknya berbuat dosa, ya Fatimah, Sayyidah Fatimah berbuat dosa, habis itu Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah disiksa, Nabi tidak bisa membela Fatimah, nggak bisa, karena atas dosa dia. Ya, kalau untuk masalah dosa Bang, tanggung sendiri-sendiri. Nabi pun tidak bisa membela apa? Membela sanak keluarganya. Itu hadis yang Anda bawakan itu. Ya, nih. Bentar ya teman-teman. Nih, Bang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang-orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya jelaslah Nabi Muhammad tidak dapat membela anaknya kalau anaknya berbuat dosa. Hak apa Nabi Muhammad? Dosa tanggung sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk jaminan surga, Nabi Muhammad menjamin umatnya masuk surga ya. Kayak gitu. Kagak usah keluarganya ya. Kagak usah keluarganya, umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa, nggak bisa Nabi Muhammad membela di hadapan Tuhan, membenarkan dosa tersebut nggak bisa. Tapi kalau untuk menjamin surga, jelas gitu ya, Nabi Muhammad kullu ummati yadkhulunal jannah ya. Ngapain orang salah, orang berdosa dibela, aneh-aneh aja ya. Silakan. Sorry bang, suara abang tidak terdengar di tempat saya, serius. Nanti kita bisa ulang ininya waktunya ya. Belum ada bang. Belum ada. Belum ada. Ada kesalahan teknis itu abangnya. Oh mati siarannya. Belum ada bang. Suaranya belum ada. Serius belum ada. Suara nggak kedengaran. Ini teman-teman juga ribut nih. Suaranya bang. Belum ada bang. Suaranya belum ada. Serius belum ada juga. Nanti kita ulang ya waktunya ya teman-temannya. Coba ngomong sekarang. Ini ada suaranya. Saya ulang waktunya ya bang ya. Oke. Coba abang match itu diulangi dulu bang. Match itu. Pecik tombol match. Tinggalkan gitu. Oke, sudah ya. Nanti saya ulang. Di mana ini ya? Match itu sebelah kiri bawah. Ada host, ada match. Oke. Tinggalkan gitu. Oke, baik, sebentar. Match. Abangnya agak gaptek ya teman-teman.
agak gaptek, baru bisa main TikTok mungkin. Baru, maklum, saya baru main TikTok. Maklum. Ya, dipencet Bagaimana? aja. Sudah bisa ya? Belum. Dipencet matchnya. Kita ulang waktunya. Matchnya tinggalkan gitu. Oh iya, oke, ya. Tinggalkan. Ya baru. Ya, oke. Nah, saya undang. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih sudah Anda menonton bagian ini dan sedikit ada kesalahan teknis. Dan kita sudah mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, yang menjelaskan tentang keyakinan yang kokoh bahwa mereka pasti yakin masuk surga. Tetapi walaupun tadi saya sudah bacakan itu satu hadis yang menyatakan bahwa memang Nabi Muhammad sendiri itu tidak dapat menyelamatkan putrinya sendiri. Tetapi dengan yakin menyatakan Pak Ustadz bahwa seluruh orang akan masuk surga dan tentunya tertunjuk kepada orang Kristen. Tetapi bertolak belakang dari apa yang dia sampaikan. Ternyata yang ditunjuk itu bukan saja hanya orang Kristen yang disebutkan dari teks Al-Quran tadi. Ternyata mereka sendiri juga yang tidak bisa untuk pasti akan masuk neraka itu sendiri. Nah, jadi tetapi walaupun dia berkata tadi bahwa mengatakan bahwa dia menjamin secara total, secara khusus dan menyebutkan orang Islam itu pasti masuk surga. Itu secara spesifik. Itu begitu pernyataan Pak Yusuf. Tetapi di sisi lain juga dia menyatakan bahwa ternyata umatnya, bahkan anaknya sendiri, dia tidak dapat menolongnya. Dan ada beberapa lagi teks yang akan boleh saya bawakan ya. Ada banyak sekali saya teks-teks di sini. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang kontroversial tentunya, yang kontradiksi dari pernyataan Pak Ustadz. Yang menyatakan bahwa orang kafir yang mempercayai 3 tapi 1 itu pasti. Tetapi di sisi lain dia berkata bahwa orang Islam dijamin masuk surga. Tetapi anaknya tidak bisa dijamin. Bagaimana hal itu? Nah, ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Tetapi saya coba menjelaskan ya tentang ini tadi. Memang saya mesti harus berkata, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, tidak disebutkan di sana bahwa nama Kristen. Karena kata Kristen itu sendiri itu pengertiannya beda. Dan tidak masuk dalam pembahasan ini. Kata Kristen itu nanti beberapa tahun kemudian itu baru muncul. Jadi tidak ada hubungannya tentang teks yang saya baca. Itu lain pembahasan sendiri. Kalau bicara tentang kata atau pengertian daripada Kristen itu sendiri. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus atau yang dikenal oleh saudara saya orang Islam, Isa Al-Masih, itu bukan hanya untuk kami sebagai pengikut Kristus, tetapi juga bagi Anda, milik Anda juga, kepunyaan Tuhan Yesus juga, seluruhnya Anda. Jadi Yesus hadir ke dunia bukan hanya untuk kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikutnya, tetapi juga untuk Anda semuanya keseluruhan. Tetapi syaratnya, you semua harus percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan bahas nanti itu jauh lagi, beda temanya. Mengapa Dia harus datang ke dunia, itu tema yang beda. Mengapa Dia harus mati di atas kayu salib, itu tentu tema yang beda. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Yesus untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Dengan syarat adalah harus beriman dan percaya kepadanya dan bertobat
dari hidup yang lama, dari hidup segala dosa. Maka surga milik saya dan milik Anda semua. Dan saya mau ulangi sekali lagi, ternyata kata Pak Yusuf itu bertolak belakang dari apa yang dia sampaikan. Muhammad menjamin orang Islam masuk surga, tetapi anaknya sendiri, bahkan juga kalangan mereka sendiri, tetap masuk neraka juga ternyata. Jadi sesungguhnya ini adalah yang perlu untuk dipahami lebih luas dan lebih dalam. Bagaimana cara untuk mengerti dan memahami ini. Oke. Oke, terima dulu Bang. Bang, sebaiknya kalau Anda tidak paham tentang hadis saya lebih baik nanya gitu ya. Hadis yang Anda bawakan itu tentang masalah Nabi Muhammad tidak bisa membela dosa-dosa keluarganya. Ya. Apabila anaknya berbuat dosa, Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad tidak bisa membela dosa tersebut. Mau macam mana dibenarkan? Ya, Sayyidah Fatimah mencuri ibaratnya, lalu dibela oleh Nabi Muhammad, dibenarkan mencuri itu? Nggak bisa Bang, itu maksud hadisnya. Nggak bisa dibenarkan kesalahan itu. Nggak bisa, sekelas Nabi aja nggak bisa. Saya pun dengan anak saya mencuri, saya nggak bisa membenarkan pencurian itu di hadapan Allah, nggak bisa gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi hadis yang Anda bawa itu tidak berkaitan tentang masalah jaminan surga. Hadis surga ya surga, hadis masalah dosa ya dosa gitu. Jangan Anda campur aduk dan Anda tidak paham lalu Anda campur aduk. Apakah saya membenarkan anak saya mencuri di hadapan Allah? Ya, dia berdosa, dia mencuri. Lalu saya bela anak saya. Oh ya Allah, benar dia mencuri. Tapi bla 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 bla, saya nggak bisa saya membela, nggak bisa saya membenarkan pencurian itu, nggak bisa. Begitu pula Nabi nggak bisa membenarkan dosa gitu. Jangan puter-puter gitu ya. Nah, itu yang pertama, Anda nggak pahamnya. Terus untuk masalah surga, kullu ummati yadkhulu, semua umatku akan masuk surga. Ingat, dosa tanggung sendiri-sendiri. Sudah saya bilang di awal tadi ya, wala taziru waziratu wizra ukhra faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka dia akan menerima balasan kebaikan tersebut. Terus barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan menerima balasan keburukan tersebut. Jadi nggak ada hubungannya hadis Nabi Muhammad tidak dapat membela di hadapan Allah dengan jaminan surga, nggak ada hubungannya, nggak ada. Gitu ya. Nah, bedakan, makanya Anda nggak paham hadis rupanya, nggak paham hadis yang berbicara tema beda, lalu Anda coba menabrakkannya, mencampurkannya, padahal Anda sendiri nggak paham gitu. Nah, berkaitan tentang pertanyaan saya Bang ya, pertanyaan saya kepada Anda, saya minta tekstual di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen. Saya tidak minta retorika yang lain, enggak. Bukan minta Yohanes 14 nomor 6, bukan. Ya, yang saya minta, hai umat Kristen, kata Yesus, aku telah menjamin kalian masuk surga. Itu secara tekstual. Ya, tekstual. Kalau kata Anda, oh Yesus itu untuk semua orang, baik. Yang saya cari, yang saya tanya satu saja, untuk Kristen mana? Jaminan untuk Kristen mana? Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Yesus hanya menjamin orang yang percaya
percaya kepada Yesus seperti apa? Yesus sebagai utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Akui dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kalau kita akui dia sebagai utusan, bukan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau Anda menuhankan Yesus, tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada, Bang. Jadi saya cari dulu, di mana sih Yesus ini katanya menjamin semua orang, jaminan untuk Kristen ada nggak? Khusus untuk Kristen. Aku menjamin Kristen masuk surga, atau aku tinggalkan Kristen sebagai agamamu. Kan kalau kita ada tuh ya teman-teman ya, ada di dalam Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, sekarang saya mau tanya dalilnya di mana? Yesus menjamin masuk surga untuk Kristen. Ya. Suara ente lagi, Bang. Suara ente nggak ada lagi suaranya. Ya, Nggak ada oke, lagi, Bang. baik. Ya, udah. Jelas ya? Oke, baik. Sekitar berapa putaran lagi Pak Ustadz? Supaya kita boleh atur, karena baterai saya juga sudah mulai habis ternyata. Sampai subuh nggak apa-apa, atur aja. Saya siap-siap aja, cuman baterai HP saya ini agak terbatas karena cuman satu colokan saja pakai mic, seperti itu. Baik. Sekitar berapa putaran Pak Ustadz? Kalau saya boleh tahu. Supaya kita Terserah bisa... abang yang tentuin. Oke, baik. Kita buat sekitar 2-3 putaran ya, Pak Ustadz. Oke. Oke, baik. Kita setuju. Nah, teman-teman sekalian, sangat bagus ya, sangat bagus. Dan cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Dan lagi-lagi saya mengatakan saya beri apresiasi tentang hal itu. Dan tentu pengikut-pengikutnya Pak Ustadz sangat bangga dengan hal itu. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa itu hanya bagi saudara saya, pengikutnya Pak Ustadz. Konsep surga yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa saya sudah mengatakannya tadi bahwa Yesus secara spesifik tidak menyebutkan kata Kristen karena kata Kristen itu sendiri itu belakangan setelah Yesus naik ke surga. Dan itu satu pembahasan yang juga sangat jauh. Nah, ini juga tadi mengatakan Pak Ustadz bahwa kalau Anda bisa masuk surga, maka Anda harus percaya Yesus sebagai utusan. Nah, ini juga satu pembahasan yang lain lagi. Karena apa? Kami percaya Yesus itu adalah bukan hanya Tuhan saja, tetapi kami percaya Yesus itu adalah Nabi. Ingat lagi, saya sebutkan sekali lagi. Anda tidak salah dengar. Kami percaya dan mengakui Yesus adalah Nabi. Karena dia adalah juga sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh umat manusia. Maka kami percaya itu. Tetapi bukan hanya itu saja kami percaya dia sebagai nabi. Tetapi kami juga percaya dia sebagai imam. Sebagai perantara di mana dia nanti mati di atas kayu salib. Sebagai imam. Tetapi kami percaya dia adalah raja di atas segala raja. Nah, itu membuktikan dia bangkit naik ke surga. Dan sekarang dia sedang di surga, dan dia nanti akan datang yang kedua kali. Nah, itu adalah satu topik-topik yang jauh, yang sangat
panjang untuk dibicarakan. Tetapi saya mengatakan bahwa di konteks ini, dalam pembicaraan ini, saya dan tentunya orang Kristen semua mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat. Tetapi itu berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk saya dan bukan juga hanya untuk orang Kristen saja. Tetapi untuk Anda semua, tetapi dengan syarat. Anda harus bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka bagian Anda dan bagian saya adalah pasti. Kita bersama-sama masuk surga. Nah itu jelas. Nah tetapi ada satu lagi yang menyatakan tadi Pak Yusuf, menyatakan bahwa ternyata dosa dari keluarga, dari anak atau putri daripada Muhammad sendiri itu tidak bisa menolong dia untuk bisa menikmati surga. Memang ada ayat yang lain juga yang akan saya boleh sebutkan di sini Pak Ustadz, nanti boleh dicari ya. Di surah Al-Quran itu di pasal 2 ya. Pasal 2 ayat yang ke-81. Itu yang berbunyi demikian, artinya di sana dikatakan bahwa bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saya ulang sekali lagi, ya. Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini secara pemahaman saya secara singkat yang menunjukkan bahwa siapa yang tidak bisa berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbohong, siapa yang tidak pernah mencuri, siapa yang tidak pernah berzina, siapa yang tidak pernah melakukan kejahatan, maka kalau mereka melakukan kejahatan tentu mereka akan kekal di dalam neraka. Tetapi berbeda dengan Kristus, kita percaya Yesus. Bang, waktunya habis bang. Oh sudah habis. Oke, yuk lanjut. Iya Pak Ustaz. Oke ya teman-teman. Jadi abang ini salah sambung ya dengan hadis kita tadi gitu ya. Nabi Muhammad tidak bisa membela anaknya di hadapan Allah ya, karena kesalahan dari anaknya. Tapi Nabi Muhammad menjamin semuanya yang beragama Islam, termasuk anaknya, untuk hidup di surga ya. Tapi kalau kesalahan, Nabi Muhammad itu tidak bisa membela di hadapan Allah. Masa kalau orang punya salah, mencuri, dibenarkan oleh Nabi? Enggak bisa ya. Tapi Nabi Muhammad ya menjamin hidup yang kekal untuk anaknya. Masya Allah, itu aja kok susah ya menangkapnya, aneh gitu loh. Iya, kalaunya anaknya bikin salah, mencuri, nggak bisa Rasul kita bela ya. Tapi Rasul Rasul kita menjamin anaknya untuk hidup di surga gitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sudah saya ulang-ulang, nggak paham-paham, bedakan antara dosa dan jaminan surga gitu ya. Nah, jadi siapapun, kesalahan apapun tidak akan bisa dibela oleh seorang nabi kalau umatnya atau keluarganya melakukan dosa. Ya, tidak bisa nabi tersebut melindungi atau membenarkan dosa tersebut. Ya, tapi kalau untuk masalah surga, nabi tersebut menjamin akan masuk surga. Ya, jadi kayak gitu. Pahamilah. Berkaitan tentang masalah Yesus, saya minta menjamin. Kristen ternyata nggak ada. Waduh, nggak ada. Rupanya nggak ada ya jaminan Yesus untuk Kristen masuk surga. Waduh. Jangan berbelit-belit bang. Ya, kalau dikatakan kalaunya kagak ada, Yesus kagak kenal Kristen, lalu
Di mana perintah Yesus agar kamu masuk surga, jadilah Kristen. Mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus? Kalaunya kamu ingin masuk dalam kerajaan surga dan mengenal aku, maka jadilah Kristen. Di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Ya, kalau saya punya dong. Ya, kalau saya punya di dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan beriman. Jadi, ya Bang ya, kalau kami ada gitu jaminan masuk surga, termasuk di dalam hadis dari Nabi Muhammad. Sekarang Yesus ini sudah tidak menjamin Kristen. Sekarang coba saya tanya dulu dah, di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Coba itu dulu dah, itu dulu. Di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Karena Yesus tidak pernah mengenal kekristenan. Makanya kalau kita baca di Matius 7 nomor 21 sampai 23, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka, ya, enyahlah kalian semua, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Jadi Bang, Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi, Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca, aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel, bukan Bani Asia. Bukan Bani Asia gitu ya. Bukan Bani Asia. Coba buka Matius 15 nomor 24 tuh ya. Dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Anda, bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk Bani Tionghoa, bukan untuk Bani Batak, bukan. Gitu. Yesus hanya untuk orang Israel. Makanya saya cari di mana Yesus menjamin hidup yang kekal untuk Kristen. Ternyata nggak ada. Anda berbelit-belit. Terus sekarang coba saya minta carikan Anda jadi Kristen. Silahkan dijawab secara tekstual. Oke? Belum ya Bang ya? Waktunya belum muncul, tunggu. Belum muncul teman-teman. Nah ini baru muncul. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Pak Ustadz, ini adalah yang terakhir. Nanti close statement di babak berikutnya. Karena ini sudah mulai kritis baterai saya. Nah, pertama-tama Pak Ustadz menanyakan di mana ayat yang menyuruh orang menjadi Kristen. Lagi-lagi saya memberikan jempol atas pertanyaan ini, tetapi jempol yang terbalik. Karena kenapa? Itu kata Kristen sendiri, itu pemahaman yang lain. Karena kenapa? Kata Kristen itu sendiri adalah setelah Yesus naik ke surga. Jadi pengertian kata Kristen itu sendiri adalah orang yang percaya atau orang yang mengikut Yesus. Jadi itu nggak nyambung pertanyaan itu kalau ditanya di mana ayatnya menyuruh, Yesus menyuruh menjadi Kristen. Kata Kristen itu sendiri itu pengertiannya lain, itu tidak nyambung dengan pertanyaan itu, di mana Yesus. Sedangkan kata Kristen itu sendiri adalah berbeda. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Mempertanyakan di mana Yesus menyuruh menjadi Kristen. Tetapi kata Kristen itu pengertiannya beda, pengikut Yesus. Nah, ini adalah
yang terbalik, Nah, bicara tentang bahwa tadi Pak Ustadz memberikan satu argumen bahwa Yesus hanya diutus untuk orang Yahudi. Nah, ini tentunya satu tema yang lain, dan secara singkat saja, tentu saya akan menjawab ini secara singkat. Dan tidak perlu diteruskan karena ini lain pembahasan sendiri. Itu tema yang besar. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah kata Yesus secara universal. Kata Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua Anda yang mengalami pergumulan, persoalan, yang putus asa, yang bingung kemana nanti kalau mati, atau apapun persoalan Anda, maka Yesus mengajak Anda, marilah kepadaku semua, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada semua makhluk, secara khusus orang yang ada di dunia ini, mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jelas bahwa Yesus mengajak saya, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua yang mengalami pergumulan. Ya, di luar sana ada banyak orang yang sudah putus asa, sudah banyak pergumulan, hidup dalam dosa, tetapi ketika mereka sudah lelah, sudah capek dengan segala pergumulan hidup yang luar biasa, tetapi ketika mereka datang kepada Kristus, maka mereka akhirnya mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan lebih daripada itu, ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka memperoleh anugerah keselamatan itu. Seperti yang tertulis tadi itu di ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, siapapun, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali harus beriman dan percaya kepada Kristus. Nah, itu ada sesuatu hal yang tentu menarik dan luar biasa. Nah, lagi-lagi ini adalah sesuatu hal, dan ternyata tadi kata Pak Ustadz bahwa orang Islam sendiri itu yang berbuat dosa, yang hidup dalam dosa, tentunya tidak bisa dijamin oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka dulu harus masuk ke neraka. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mereka harus masuk ke neraka dulu. Disucikan atau bagaimana? Atau langsung masuk surga? Atau seperti apa? Karena semua orang tentunya sudah melakukan dosa dan kesalahan. Oke. Baik, Bang. Bang, closing statement, silahkan Anda duluan. Soalnya kan opening saya tadi. Silahkan. Nanti saya jawab itu. Oke, baik teman-teman. Saya bersyukur boleh diskusi dengan ringan dengan Pak Yusuf pada malam hari ini. Tentu ini adalah kesempatan untuk kita boleh menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan apa yang sudah disampaikan. Dan lagi-lagi ini adalah sebuah ajakan bagi saya dan bagi kita semua untuk boleh melihat, untuk boleh memikirkan, untuk boleh menilai, untuk boleh menimbang mana yang pantas kita percayai, mana yang pantas, yang layak menjadi pedoman kita, menjadi orang teladan bagi kita. Apakah Kristus atau yang dipercaya oleh Pak Yusuf, Nabi Muhammad? Siapa yang layak, yang akan menjadi junjungan, menjadi contoh teladan yang baik? Bukan saja hanya berbicara tentang surga, tetapi juga berbicara tentang hidup sehari-hari.
Apakah layak yang percaya oleh saudara kita, Pak Yusuf, sebagai junjungannya? Atau kita lebih memilih kepada Kristus yang menjadi contoh teladan hidup kita yang baik? Nah, saudara boleh menimbang hal ini. Saudara boleh belajar lebih dalam lagi. Anda yang Kristen, belajar lagi. Anda yang saudara-saudara saya orang Islam, belajar lagi. Apakah Anda benar-benar meyakini bahwa junjungan Anda itu dapat memberikan contoh teladan yang baik dan yang kita saksikan di hari-hari ini, dan menjamin Anda 100% ketika Anda mati besok atau 1 jam kemudian, yakin nggak masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Siapa tahu ada bencana, ada kecelakaan, yakin nggak masuk surga? Atau hanya di angan-angan saja? Maka tentunya mesti seluruhnya harus belajar lagi dengan baik. Pertimbangkan, doakan. Dan tetapi saya mengatakan sekali lagi, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Kata Yesus kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus mengajak saya dan saudara semua, datanglah kepadanya. Akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan sukacita, ketenangan bagi saudara. Tetapi jika Anda terus menolak Dia, maka kebingungan, ketakutan, dan ketakutan akan kematian, itu akan terus mengikat dan menghantui Anda seumur hidup Anda. Dan kalau tidak segera bertobat, Anda akan mati di dalam kebinasaan, dan itu pun tidak langsung masuk surga. Itu masuk neraka dulu, disucikan. Dan kata beberapa ayat dalam hadis menyatakan bahwa ternyata nerakanya itu dari saudara kita orang Islam itu kekal adanya. Kekal adanya. Maka ajakan bagi saya dan tentu bagi kita semua, Anda harus percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Saudara dipanggil, saudara diingatkan. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, walaupun bebanmu berat. Tetapi ketika Anda datang kepada Kristus, Tuhan akan memberikan kelegaan sukacita yang berkelimpahan bagi Anda semua. Maka ini adalah sesuatu hal yang penting dan saya bersyukur boleh berbagi diskusi dengan baik dengan Pak Yusuf pada malam hari ini, dan tentu saya apresiasi beliau luar biasa. Dan ini yang cocok diskusi dengan saya, dengan pengetahuan yang cukup. Kadang-kadang saya diskusi di luar sana nggak nyambung, tetapi Pak Ustadz, ya oke, karena memang ilmu keagamanya mumpuni. Jadi itu luar biasa. Oke Pak Ustadz, terima kasih waktunya malam ini. Barangkali di hari-hari yang akan datang, kita boleh diskusi lagi. Baik, giliran saya Bang ya, closing statement. Udah, ini terakhir teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya sudah menjabarkan data-datanya bagaimana pemahaman yang dimaksud abangnya tadi dipertanyakan kepada kita ya tentang masalah dosa dan jaminan surga. Ya teman-teman semuanya, saya sampaikan kepada Anda semua ya, bagi kawan-kawan, tidak ada jalan keselamatan selain melalui jalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana ayatnya? Ya, Nabi Muhammad adalah jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Ya,
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, Nabi Muhammad itu adalah jalan. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, apabila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu jalan, teman-teman. Terus Nabi Muhammad juga kebenaran, ya. Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbih. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Terus di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119, Inna arsalnaka bil haq. Kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Nah, catat tuh ya dalilnya. Terus apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal? Jelas dong ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya teman-teman, terus ya saya sampaikan kepada Anda juga ya, di tempat abangnya ataupun di tempat saya, semoga saja yang mendengarkan itu dapat hidayah gitu ya. Tidak ada di luar agama Islam itu sebuah kebenaran, gak ada. Hanya di dalam agama Islam ada kebenaran. Ya, saya ya teman-teman mempelajari Bible udah lama, atau mempelajari agama-agama di luar agama Islam itu udah lama gitu ya. Andai ada kebenaran di luar agama Islam, maka saya yang duluan murtad. Tapi qadarullah, malam ini, hari ini ya, Anda melihat saya sebagai seorang muslim. Semoga saya istiqamah, wafat dengan Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula Anda ya, karena Allah berpesan seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka dia akan merugi di akhirat nanti ya. Mereka akan merugi di akhirat nanti. Dan satu-satunya jalan yang sempurna yang telah distempel oleh Tuhan semesta alam adalah Islam. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya teman-teman tuh semuanya ya teman-teman semuanya. Jadi semoga kita istiqomah di dalam agama Islam, dan saya berterima kasih kepada abangnya juga, Bang Eman ya, yang mau menemani saya diskusi pada malam hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung atau kosakata yang salah gitu ya. Nanti mungkin kita bisa atur lagi lewat DM-an gitu ya, Bang Eman ya, untuk berdiskusi seperti ini. Mungkin ada tema yang akan kita bahas. Silahkan Bang Eman nanti untuk mend-DM saya ya. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, mohon pamit dulu. Baik.